Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan memberikan kembali tutorial potong rambut yang mudah buat teman-teman yang sekarang lagi bersemangat banget buat belajar potong rambut teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan membuat potongan rambut pola dasar kosong yang mudah banget untuk dipraktekkan oleh teman-teman tukang cukur pemula. Oke, langsung kita analisa rambut teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat posisi rambut dari customer saya yang satu ini adalah tipikal rambut ikal bergelombang dengan sedikit volume yang mengembang di bagian atas dan bagian pinggir juga. Ini sangat tebal sekali dan memang udah lama banget nggak dicukur ya, kurang lebih di kisaran 2 bulan seperti ini ya. Jadi akan kita buat potongannya, membuat potongan yang segar dan fresh supaya bisa lebih enak dilihat, lebih enak dipandang, dan intinya cocok buat customernya teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama-tama, step pertama kita parting dulu rambutnya teman-teman ya. Parting adalah proses membelah rambut ke dalam beberapa bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang. Di sini kita semprot ya teman-teman ya. Kita semprot secukupnya saja airnya di sini ya. Pada saat penyemprotan jangan sampai menetes-netes ke bagian mata teman-teman ya. Jadi usahakan teratur, usahakan jangan sampai menetes juga ke bagian mata, jadi jangan sampai ya, intinya sampai ngucur-ngucur lah intinya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita basah sedikit, kita dorong ke bagian depan dan kita tarik garis natural teman-teman ya. Garis naturalnya kita tarik seperti ini dan kita tarik garis untuk menempatkan jepitan teman-teman ya di sini ya. Nah, seperti ini caranya. Kalau misalnya untuk technical parting, ada teman-teman yang menggunakan 2 sisir, ada ya, ada yang 1 sisir kayak saya gini, ada juga teman-teman ya. Jadi memang berbagai cara, yang paling penting adalah kita memudahkan dalam proses pengambilan clipper work nanti. Parting itu sangat membantu karena membantu banget pada saat pemotongan. Jadi bagian kiri kanannya kita akan tahu apakah udah seimbang, apakah ketipisannya udah sama, apakah tinggi sebelah atau seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya untuk pemakaian parting, memang sangat berguna banget ya. Oke, bagian kiri beres, bagian kanan kita melakukan step yang sama ya, membelah rambut dan menarik garis natural. Setelah itu kita jepit memakai jepitan. Di sini saya agak santai ya untuk parting ya, karena saya sengaja teman-teman di sini masih banyak yang pemula, jadi harus banget pelan-pelan bikin tutorialnya biar teman-teman lebih paham ya teman-teman ya. Nah, kita tarik jepit langsung. Nah, setelah beres, beres bagian belakangnya juga, kita akan buat partingan yang berbentuk V ya teman-teman ya. Nah, cara berbentuk V kayak gini ya, kita tarik sedikit bagian belakangnya ya dan kita jepit lagi teman-teman ya. Jadi pada saat pertengahan nyukur tuh jangan lupa teman-teman tetap komunikasi ya. Tetap komunikasi, tetap menjalin komunikasi dengan customer. Kita membuka obrolan yang ringan supaya suasana cukur lebih terasa enjoy dan lebih enak lah intinya teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, santai saja, dan memang harus seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita gas ke tutorial selanjutnya. Next step, sekarang kita teknik clipper work atau cara menggunakan clipper teman-teman ya. Di sini kita udah dekatkan kameranya. Saya memakai ukuran sepatu nomor 2 dengan tuas ke atas teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai teknik straight atau lurus bablas ke atas, dorong dari bawah, tahan memakai sisir ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini udah kelihatan lah titik partingannya ya. Kelihatan titik partingannya udah mulai kelihatan jelas di sini. Jadi memang ini sangat jelas sekali teman-teman ya. Kalau misalnya di parting tuh enaknya seperti ini. Jadi kita bisa tahu patokannya. Oke, untuk teknik clipper saya udah jelaskan beberapa kali. Caranya adalah menempelkan semua ujung pisau, ujung ukuran ke kulit. Kita dorong dari bawah ke atas dan tahan pakai sisir dengan mengikuti panduan pola yang dibuat dengan partingan tadi ya. Kalau partingannya tinggi berarti polanya juga tinggi. Kalau partingannya rendah berarti polanya rendah. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman ada patokan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita gosok-gosok dari bawah, kita dorong, tahan pakai sisir. Nah, kan bagian-bagiannya kelihatan ya. Seret, dorong ya, tahan pakai sisir. Nah, boleh kita agak gosok-gosok juga seperti ini boleh. Kalau misalnya teman-teman memakai clippernya udah bener, kalau misalnya teman-teman memakai clippernya udah betul, pasti satu langkah pertama juga akan kelihatan rata teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman garis cepat gitu ya, ada juga yang pakai ukuran nomor 2 udah langsung di trimline, ada juga ya. Untuk potongan bapak-bapak biasanya sedikit ya, satu ukuran langsung dirapikan bagian bawah, ada juga. Cuman di sini kita belajar gradasi teman-teman ya. Kita belajar gradasi, kita belajar tahapan
biar potongan kita bisa menjual ya. Potongan kita bisa menjual, jadi kita intinya puas yang motongnya, puas yang dipotongnya, dan hasil cukuran juga akan enak dilihat ya. Bagian kiri beres, bagian belakang beres, kita maju ke bagian kanan. Kita melakukan cara yang sama untuk bagian kanan adalah dengan cara menempelkan sepatu dorong ke atas, tahan pakai sisir ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi memang ini adalah cara yang sangat kelihatan mudah, cuman teman-teman perlu latihan. Yang harus jadi catatan pada saat clipper work adalah jangan sampai terlalu menempel ke kepala, maksudnya jangan sampai menempel. Menempel boleh, cuman jangan sampai berpengaruh ya. Jadi jangan sampai kepalanya terasa mengudeg-udeg gitu ya. Jadi gerak-gerak kepalanya karena kita terlalu menekan. Kalau gosokan boleh, menekan sedikit boleh, cuman jangan sampai mengganggu ke kepala sampai customer kasar lah handle-nya. Jangan teman-teman ya. Jadi kita santai saja, pelan-pelan. Intinya pergerakan tangan boleh cepat, cuman jangan berpengaruh ke kepala customer gitu. Jadi intinya handle kepala harus tetap yang sopan gitu ya. Meskipun kita dituntut untuk durasi yang cepat, apalagi kalau misalnya ada yang ngantri katakanlah ya. Tapi kalau saya pribadi sih jarang ya, jadi nggak terpengaruh sama yang ngantri. Durasi cukur saya akan tetap meskipun masih ada beberapa antrian di belakang gitu. Oke, jadi ini adalah potongan pola tinggi ya yang saya buat. Jadi teman-teman kita akan belajar medium fade ya. Jadi medium fade adalah potongan fading dengan pola sedang ya di sini ya. Cuman jadinya akan tinggi juga seperti ini karena polanya tinggi. Oke, setelah kita clipper work dengan ukuran sepatu nomor 2, kita bersihkan ya. Jadi bagian-bagian rambut yang masih menempel kita bersihkan. Setelah itu next step, sekarang saya ganti mesin ya, ganti clipper dengan menggunakan Waha Legend ya. Di sini sekarang kita akan buat langkah selanjutnya adalah membuat guideline atau pola dengan menggunakan langsung dengan clipper ya. Nah, untuk pola guideline di sini saya sengaja memakai teknik guideline yang mudah teman-teman ya. Teknik guideline yang mudah buat teman-teman praktekkan di sini. Jadi saya nggak pakai guideline, si clippernya nggak dibalik, cuman posisi clipper sengaja saya posisi normal ya. Nah seperti ini ya. Jadi kayak yang nyukur biasa, jadi nggak dibalik. Jadi teknik guideline dengan teknik flick ya, ini lebih mudah. Jadi dari pengalaman saya, teknik guideline seperti ini akan memudahkan teman-teman dalam menghilangin garis ya. Kalau misalnya posisi clipper dibalik, posisi clipper dibalik itu teman-teman akan sulit ngilangin garis, saya kasih tahu. Tapi kalau misalnya saya pakai guideline, teman-teman pakai guideline seperti ini, ngilangin garisnya akan mudah teman-teman ya. Akan mudah ngilangin garisnya, akan lebih mudah untuk membuat gradasi, apalagi buat teman-teman tukang cukur pemula ya, seperti ini ya. Oke, guideline dimulai dari bagian kiri ke bagian belakang langsung ke bagian sebelah kanan. Teman-teman bisa memulainya dari mana saja, dari belakang boleh, dari kanan boleh, dari kiri boleh teman-teman ya, tergantung kenyamanan saja seperti itu. Oke, kita sisakan bagian bawahnya sengaja, itu adalah untuk patokan nanti pada saat kita menghajar menggunakan trimmer teman-teman ya. Kiri bagian belakang, tinggal kita ke bagian kanan. Kita menggunakan cara yang sama dengan menggunakan patokan. Kita lihat bagian partingan sebelah atas ya. Space-nya akan tetap sama karena kita udah di parting, jadi lebih enak dalam menentukan guideline selanjutnya teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya. Jadi bagian sebelah kanan juga sama caranya. Perhatikan tangan saya. Jadi guideline-nya membentuk flick. Membentuk flick berfungsi untuk supaya lebih mudah menghilangkan garis, teman-teman ya. Nah, bagi belum yang tahu, yang tadi masih bingung bagaimana cara membagi spasi, cara membagi langkah ya. Jadi kalau misalnya pakai 4 langkah berarti spasi gini kepala dibagi ke dalam 4 langkah. Ini kan bawahnya langkah 0 ya. Ini bawahnya dari sekarang guideline yang saya buat ke bawahnya adalah langkah 0. Ke atasnya berarti ada setengah, ada 1, ada 1,5 gitu ya. Berarti ada 3 langkah lagi di tengah-tengah yang bagian hitam seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai ke langkah yang ketiga teman-teman ya. Berarti tinggal 2 langkah lagi udah beres kayak gitu. Sekarang saya pakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas. Dengan cara flick juga sama teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini ya. Oke, pakai ukuran nomor 1 dengan cara untuk membuat garis baru teman-teman ya. Garis 0 itu nggak bakalan hilang dengan menggunakan ukuran nomor 1, hilangannya nanti menggunakan ukuran setengah. Cuman saya sengaja menggunakan ukuran nomor sepatu nomor 1 dulu diloncat karena supaya teman-teman paham ya. Jadi garisnya kelihatan nih ya. Nah kan garisnya kelihatan tuh, garis 0 tuh. Nah garis 0 kelihatan nih. Nah garis 0 nanti akan kita hilangkan menggunakan 0 open dan 0 middle teman-teman ya. Jadi pahami teman-teman ya, nanti garis yang timbul di sini yang ditimbulkan sama 1 kita akan hilangkan menggunakan menggunakan 0 open sama 0 middle. Nah ini kelihatan ya.
Jadi biar teman-teman paham, saya sengaja saya loncat stepnya ya. Jadi sebagai tukang cukur kita harus main juga logika di sini, main logika. Jadi jangan sampai terlalu terfokus sama teori teman-teman ya. Jadi harus kita paham juga. Seberapapun kalau misalnya teman-teman menguasai basicnya, seberapapun di loncat-loncat stepnya teman-teman akan tetap paham gitu ya. Jadi nggak bakalan yang namanya lupa langkah, enggak gitu. Karena teman-teman udah dalam kepala semua, ada step-stepnya gitu. Step-stepnya udah ada dalam kepala, jadi teman-teman nggak bakalan bingung. Dikasih potongan, diberi model potongan seperti apapun, teman-teman akan langsung gitu. Akan langsung paham, oh iya ketipisannya segini. Oh iya garis ini hilangnya dengan nomor segini. Teman-teman akan langsung paham gitu. Jadi tanpa harus menghafalkan rumus, nggak usah teman-teman ya. Jadi minimal udah tahu basicnya, teman-teman udah bisa enak dan bisa langsung nyukur lah, intinya seperti itu. Bagian kiri beres, bagian belakang beres, tinggal maju ke bagian sebelah kanan. Caranya sama, kita membuat teknik flick dengan ukuran nomor 1. Perhatikan cara pegang saya di clipper ya. Jadi yang bergerak adalah pergelangan tangan untuk teknik flick. Nah seperti ini pergelangan tangan, jadi kita pertama tidak capek, dan kedua kalau teknik flick itu agak sedikit ngangkat, dan otomatis kalau misalnya menghilangkan garis akan lebih mudah teman-teman ya, seperti itu. Nah kita bersihkan di sini bagian menggunakan brush fade ya. Jadi sikat fade di sini adalah yang untuk sikat kecil yang berfungsi untuk menghapus atau misalnya membersihkan bagian-bagian rambut ya pada saat nyukur seperti ini ya. Garisnya kan kelihatan tegas nih, nanti kita akan hilangin biar teman-teman paham. Sengaja saya loncatin stepnya biar teman-teman paham, biar teman-teman langsung ini ya, bagaimana cara ngilangin, memainkan tuasnya juga bisa tahu kayak gitu. Oke, beres. Kiri, kanan, dan belakang udah beres ya. Sekarang kita tinggal menghilangkan garis teman-teman ya. Jadi bagian bawah ini masih ada, kelihatan jelas banget garisnya. Jadi memang ini akan kita hilangkan teman-teman ya. Kita bersihkan dulu mesinnya. Jangan lupa sedikit bercanda sambil nyukur. Jadi jangan sampai terlalu boring. Customer juga kan perlu komunikasi. Jadi kita bisa sambil ngobrol santai dan bikin tutorial juga. Tetap saya minta izin ya kepada customer ya. Oke, garis yang ini kita hajar dulu menggunakan 1 open bagian bawah ya. Sorry, bukan 1 open, 0 open, sorry. 0 open. Nah, kita pudarkan dulu. Cuman nggak bakal langsung hilang teman-teman ya. Kita pudarkan dulu seperti ini ya. Oke. Nah, caranya dengan memakai teknik flick juga sama. Kita putar sedikit biar lebih jelas ya. Oke. Nah, dorong dari bawah, pas bagian garisnya kita angkat sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah udah mulai kelihatan ngeblur sedikit, cuman masih ada garis. Nah garis yang memang belum hilang, kita akan menghilangkan dengan 0 middle teman-teman ya. Middle adalah antara tengah-tengah ya. Middle itu antara 0 open sama 0 close, ada middle dia tengah-tengahnya ya. Cuman di sini baru beberapa langkah gradasi udah mulai terbentuk ya. Jadi karena memang bawahnya adalah 0 close, terus lagi ada 0 middle, ada 0 open, ada 1 open, ada 1,5 open, ada 2 ke atasnya ya. Jadi ini memang rumusnya kalau misalnya diapalin teman-teman akan pusing. Cuman di sini saya minta teman-teman main logika aja ya. Jadi intinya ngilangin garisnya harus seperti ukuran berapa. Garis ukuran kom yang dipakai susunan tetap 0, 1, 2, 3, 4 ya. Cuman ada kom tambahan setengah sama 1,5 kayak gitu. Nah sekarang kita pakai middle di sini ya, kita flick sedikit. Nah kita mainkan tuasnya. Kalau misalnya terlalu ngemakan turunin, kalau kurang ngemakan taikin gitu aja. Kalau misalnya teman-teman kurang paham ya, pahami pokoknya, ulangi lagi. Kalau misalnya terlalu ngemakan turunin, kalau misalnya kurang ngemakan taikin tuasnya. Nah ya seperti itu. Bagian belakang sama, pakai 0 open dulu di sini. Bagian kiri udah hilang garisnya, udah ngeblur. Tinggal menyisakan garis yang dibentuk sama 1 tadi teman-teman ya. 14 menit 7 detik teman-teman masih bersemangat menyaksikan video ini karena memang ini adalah video daging semua teman-teman ya. Jadi metode kursus yang saya terapkan ini metodenya, kurikulumnya udah jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan langsung paham karena menonton video-video saya. Jadi metodenya tersistem dan disetting untuk teman-teman bisa cepat bisa nyukur gitu ya. Aman banget pokoknya. Intinya dengan menonton ini nggak usah datang ke Cianjur ya, nggak usah datang ke saya ke sini langsung. Dengan melihat ini juga teman-teman udah bisa langsung paham dan bisa langsung dipraktekkan di rumah gitu ya. Oke, bagian belakang udah ada titik blurry-nya ya. Nah udah mulai kelihatan blurry bagian belakang, bisa kelihatan teman-teman ya.
Jangan lupakan, karena kalau misalnya kontur kepala itu nggak selamanya dalam keadaan rata, pasti ada yang namanya lekukan, pasti ada yang namanya benjolan, dan itu bakalan tidak menjadi gradasi yang sempurna. Dan disinilah fungsi tukang cukur harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan di kepala customer ya teman-teman ya. Oke, bagian kiri, bagian belakang. Sekarang kita maju ke bagian kanan teman-teman ya, sedikit seperti ini ya. Oke, caranya sama, kita memakai teknik flick dan memakai 0 open, 0 middle, dan kita langkahnya sama dengan posisi sebelah kiri tadi teman-teman ya. Oke, dengan 0 middle seperti ini, kita flick sedikit ya teman-teman ya. Kita putar dan kita memakai langkah yang sama teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa terlihat perbedaannya ya, bagian mana yang udah hilang garisnya dan bagian mana yang masih ada garis. Di sini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Caranya sama, langkahnya 0 open dulu, kita urai dulu bagian yang agak hitamnya. Setelah itu kita hilangkan dengan menggunakan 0 middle. Oke, di sini saya rasa udah menyaksikan video saya udah banyak, teman-teman udah mulai paham ya, teman-teman ya. Udah mulai paham, teman-teman udah mulai mengerti bagaimana caranya menghilangkan garis ya, teman-teman. Seperti itu. Bagaimana perkembangannya teman-teman ya? Kalau misalnya ada yang terkendala, boleh silakan tulis di kolom komentar saja. Kalau misalnya ada yang masih bingung tentang bagaimana cara ngilangin garis, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab meskipun agak telat, karena banyak banget komentar yang masuk. Saya harus balas satu-satu, lumayan teman-teman ya. Cuman alhamdulillah saya bersyukur banget atas respon dan antusiasme dari teman-teman pemula tentang video-video saya akhir-akhir ini ya. Jadi banyak banget tren positif yang masuk bang, alhamdulillah, makasih. Dan saya juga ikut merasakan senang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat saya pribadi, intinya buat umumnya, buat rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Intinya bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan ilmu yang saya punya buat teman-teman ya. Silahkan dipakai, silahkan amalkan, silahkan praktekkan dan hasilkan pundi-pundi rupiah untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi orang tua, untuk menafkahi anak, dan mudah-mudahan menjadi barokah teman-teman ya, seperti itu. Oke, sudah beres teman-teman ya. Tinggal kita finishing sedikit-sedikit bagian yang belum beres ya gradasinya. Di sini kita nggak bisa harus satu kali langkah langsung terhapus, itu nggak bisa teman-teman ya. Satu kali langkah langsung terhapus nggak bisa. Jadi makanya kita harus mengulang-ulang langkah teman-teman ya. Oke, gradasi udah terbentuk. Sekarang kita maju ke langkah selanjutnya adalah menghilangkan garis satu dengan satu open. Satu open adalah posisi ukuran nomor 1 dengan posisi tuas dikebawahkan ya. Oke, seperti ini kita putar sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita dorong agak diplik sedikit, kita agak sedikit gosok dan menghilangkan garis yang dibentuk oleh ukuran nomor 1 tadi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini gradasi udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan blur, udah mulai kelihatan pudarannya, udah mulai kelihatan kayak yang dihapus teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi seninya mencukur memang di sini. Seninya mencukur adalah pada saat kita melihat blur gitu seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin cukur hanya satu ukuran itu gampang ya, satu ukuran bread langsung di trimline, langsung di list, udah beres pulang. Jadi enggak. Tapi kalau misalnya tukang cukur pro, kita mencari kepuasan, bukan hanya mencari bayaran uang. Jadi kita harus juga yang namanya memberikan tahapan cukuran seperti ini supaya enak dilihat, supaya enak yang nyukur, supaya customernya juga puas dan mereka bisa balik lagi dan menjadi langganan ke kita teman-teman ya, seperti itu. Gosok-gosok seperti ini ya. Nah, bagian-bagian lakukan kepala kita bisa memakai 3 gigi atau 4 gigi terakhir dari clipper ya. Jadi bagian ujung clipper kita gunakan untuk menusuk ke bagian yang ada lakukannya seperti ini ya. Nah, ini bagian gelap teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, bagian gelap seperti ini ya. Nah, bagian ujungnya kita pakai bagian ujung clipper. Di sini gradasi udah mulai terbentuk. Gradasi udah mulai aman kelihatan dan teman-teman bisa langsung melihat perbedaannya ya. Nah, di sini kita mainkan tuas. Kalau misalnya terlalu ngemakan turunin, kurang ngemakan ditaikin tuasnya ya. Jadi seperti itu cara memainkannya. Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa pasti akan enak ya. Jadi tuas tuh udah otomatis teman-teman ya. Jadi tek tangan tuh udah bener-bener menyesuaikan ya. Tangan udah bisa menyesuaikan bagaimana ini harus dinaikin, ini harus naiknya sedikit, ini harus turunnya seberapa inci. Teman-teman harus bener-bener sudah otomatis tangannya ya. Seiring dengan berjalannya waktu dan lebih sering nyukur, teman-teman akan pasti lebih bisa merasakan udah tangan tuh udah otomatis banget pokoknya kayak gitu ya. Bagian belakang kita memakai cara yang sama ya. 1 open, kita gosok dan di sini juga memakai 1 close juga sama teman-teman ya.
Gosok-gosok seperti ini caranya. Oke, gosok sehingga menimbulkan gradasi yang maksimal. Taikin lagi tuasnya, kita gosok lagi, turunin lagi, taikin lagi, seperti itu sampai kita menemukan gradasi yang maksimal atau ngeblur di sini ya. 20 menit 6 detik. Nah, ada 16 detik lagi waktu yang tersisa untuk menyaksikan video ini. Jadi pastikan tonton terus sampai akhir karena di sini akan saya share juga ya nanti cara teknik potong rambut atas juga ada, teknik trimline juga belum, teknik overcomb juga belum. Jadi ini setiap video saya pastikan durasinya full dari 0 sampai akhir, dari A sampai Z, tutorial cukur yang memang tidak menggantung teman-teman ya. Jadi dari awal sampai akhir saya bereskan cukurannya biar teman-teman paham, jadi nggak hanya melihat satu langkah saja kayak gitu ya. Oke, gradasinya udah mulai kelihatan di sini ya. Bagian kiri beres, belakang beres, kanan juga sekarang lagi on progress, teman-teman. Gosokannya di sini, jangan lupa tetap tersenyum dengan customer ya. Kita berbicara, kita berbincang, dan kita sambil konsentrasi tetap terjaga. Cuman dengan customer juga kita tetap menjalin komunikasi ya. Apalagi kalau misalnya orangnya asik tuh bisa enak ngobrol. Kita berbicara berbagai topik, berbagai permasalahan yang sedang trending hangat sekarang tentang apa gitu ya. Intinya harus pandai-pandailah dalam membuat nyaman customer. Customer nyaman bukan hanya dibuat oleh potongan kita saja, cuman bisa dibuat oleh faktor-faktor lain ya, seperti komunikasi kita, gaya bicara kita, ya mungkin sopan santun, atau misalnya intinya gaya-gaya kita yang disukai customer, dan itu adalah salah satu alasan untuk mereka kembali lagi ke kita kayak gitu. Oke, bagian bawah ini masih kelihatan ini ya, akan kita bersihkan sekarang ya bagian bawahnya ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa bagian yang kurang sempurna di sini ya. Bagian yang kurang sempurna di sini kita sempurnakan lagi, teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan, oh iya kelewatan. Step terakhir untuk penyesuaian gradasi adalah ukuran 1,5 dengan tuas ke bawah atau 1,5 open. Di sini fungsinya adalah untuk mengurai sambungan antara satu open ke 2 ya. Dan di sini saya nggak pakai gunting penipis, teman-teman ya. Jadi nggak usah pakai gunting penipis lah, karena memang nggak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan saya juga pakai sih. Tapi kebetulan video kali ini saya nggak pakai gunting penipis, saya hanya pakai 1,5 open saja ya. Kita bagian urai bagian tengah, diurai seperti ini yang berfungsi untuk memudarkan bagian-bagian gelap sambungan antara satu open ke ukuran nomor 2, teman-teman ya. Komen dong di sini siapa yang udah memakai ukuran 1,5 open dan gimana hasilnya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, silakan bagaimana testimonialnya, apakah memang worth it, apakah memang bekerja, atau misalnya hasilnya sama saja. Jadi teman-teman tulis komentarnya jujur ya. Jadi memang di sini saya juga akan mengevaluasi apakah memang dari teknik teman-teman yang belum pas, atau misalnya ada cara pegang mesin yang belum pas, atau misalnya ada posisi yang mungkin kurang tepat dalam menggunakannya, teman-teman ya. Kita evaluasi saja bareng-bareng. Oke, next step sekarang menuju ke tahapan selanjutnya adalah proses overcomb ya. Di sini overcombnya hanya sedikit sekali karena memang dengan ukuran dengan sepatu juga tadi udah rapi ya. Dengan sepatu juga udah rapi, jadi overcombnya hanya sedikit saja, teman-teman. Jadi fungsinya toh kalau misalnya tanpa overcomb juga di sini bisa ya. Tanpa overcomb juga bisa. Tanpa overcomb bisa juga. Jadi kalau memang sekiranya tidak dibutuhkan overcomb nggak usah, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di sini tutorial saya kasih tahu caranya. Bagaimana caranya overcomb? Kita reminder lagi, overcomb terbagi dalam dua teknik vertikal sama teknik horizontal. Horizontal adalah teknik mendatar, teknik vertikal adalah teknik menanjak atau misalnya posisi dari bawah ke atas. Horizontal adalah dari sisi ke sisi, dari kanan ke kiri biasanya saya ya, ukurannya seperti itu. Oke, overcomb beres. Sekarang kita tinggal merapikan bagian bawah rambut yang tersisa menggunakan trimmer ya. Jadi susunannya adalah 0, setengah, 1,5 open, 2 ya. Saya ulang lagi, 0 open, 1 open, 1,5 open, 2 tahapannya ya. Oke, bawahnya kita finishing menggunakan trimmer seperti ini ya. Oke, nah bagian trimmer di sini berfungsi untuk memfinishing bagian bawah rambut supaya kelihatan lebih clear, lebih bersih ya. Teman-teman bisa menggantinya dengan silet kalau misalnya udah menguasai, atau misalnya bisa juga memakai shaver. Cuman buat teman-teman tukang cukur pemula, saya rasa dengan memakai trimmer itu sudah cukup, teman-teman ya. Udah cukup untuk membuat bagian bawahnya udah kelihatan habis ya. Karena pertama durasi juga, kalau misalnya kita hajar menggunakan shaver atau menggunakan razor,
Modalnya nambah juga, durasinya nambah juga, dan akan menambah waktu pengerjaan. Apalagi buat teman-teman pemula. Biasa di tukang cukur pemula dikasih padding itu pasti lama, menghabiskan waktu 1 jam sampai 1,5 jam ya. Saya juga awalnya dulu seperti itu sebelum menemukan teknik padding yang mudah seperti sekarang ya. Jadi kalau ini teman-teman udah enak ya. Jadi saya udah kasih teknik padding termudah, kasih potongan blur termudah. Teman-teman tinggal praktekkan saja langsung ya. Hasilnya bisa lihat di sini ya. Udah sangat ngeblur banget, tahapannya udah. Untuk teman-teman pemula tahapannya segini saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi karena ini saya real tanpa editing ya, tanpa ada efek-efek kamera. Jadi memang pure dari kamera handphone ini ya. Jadi saya langsung rekam langsung dan teman-teman bisa praktekkan dan teman-teman bisa lihat hasilnya on the job langsung sambil saya kerja ya. Jadi nggak hanya sekedar cukur styling beres gitu, enggak ya. Jadi saya perlihatkan prosesnya teman-teman. Oke, udah bersih bagiannya teman-teman ya. Bagian blouse-nya udah bersih juga. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kalau ada kelihatan garis-garis yang masih mungkin gradasinya belum sempurna, kita bisa finishing lagi. Kita ulang lagi stepnya, kita ulang-ulang lagi teman-teman ya. Siapa tahu ada bagian-bagian yang memang belum sempurna di sini ya. Oke, seperti ini ya. Selalu saya cross check dan saya meskipun bagian belakangnya nggak terlihat sama customer secara langsung, cuman saya berprinsip saya harus sebagai tukang cukur itu memberikan hasil potongan terbaik, itu wajib teman-teman ya. Jadi kepuasan adalah bukan hanya ada di customer, cuma juga kepuasan ada juga di tukang cukurnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita maju ke tahapan selanjutnya ya. Tetap masih ada bagian yang kurang sempurna teman-teman ya. 1,5 open saya ulangi lagi ternyata di sini ya. Jadi bagian yang hitam masih ada ternyata, dan saya ulangi lagi menggunakan Kemei ya. 1,5 opennya ulangi lagi sedikit ya. Ternyata masih ada bagian yang kurang sempurna. Nah, di sini saya ulangi lagi, memang selalu mengulang-ulang step ya di sini ya. Karena memang ada bagian rambut yang kurang halus. Nah, sini bagian lekung kepala memang masih ada bagian hitam, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita maju ke tahap trimline teman-teman ya. Tahap trimline di sini adalah membuat penegasan garis di pelipis ya. Karena memang untuk potongan fading ini bagian lekukan hanya ada di bagian pelipis saja teman-teman ya. Bagian pelipis saja lekuk seperti ini, truk buat setengah lingkaran, langsung kita tarik ke bawah ya, seperti ini. Tarik ke bawah dan kita bersihkan seperti ini ya. Berlaku untuk di bagian kanan ya. Mungkin bagian kanannya akan kita perlihatkan atau di skip ya, karena memang langkahnya sama juga dengan bagian sebelah kiri teman-teman. Oke, seperti ini saya memakai Kemei 1949. Kalau misalnya teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung klik link di deskripsi ya. Saya udah cantumkan juga di sana, siapa tahu teman-teman berminat. Oke, perlihatkan juga ya ternyata ya bagian sebelah kanan. Kita perlihatkan lagi bagaimana caranya trimline di bagian sebelah kanan seperti ini ya. Kita buat lekukan juga sebelah kanan, kita tarik garis lekuk setengah lingkaran, selanjutnya kita bersihkan ke bagian bawah teman-teman ya. 27 menit 48 detik, masih ada tersisa 9 menit lagi untuk kita membuat tutorial potong rambut atas dan sedikit sentuhan hair tonic nanti ya, karena saya menambahkan treatment juga di sana kebetulan ya. Oke, sekarang beres bagian gradasi pinggir, previewnya seperti ini ya. Sekarang kita menuju ke tahapan bagian atas ya. Kita buka partingannya di sini ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, kalau misalnya customer yang cocok, kalau misalnya ini kelihatan ya, mungkin dia akan enjoy ya. Mencukur sama kita akan enjoy, akan kelihatan berbahagia, dan memang kita juga sedikit bercanda ya. Jadi membuat suasana semakin nyaman, yang dicukur juga betah, dan dia akan tetap menjadi langganan kita gitu ya, seperti itu teman-teman. Ya, di sini saya akan memakai teknik trapping ya, yang teknik trapping yang sedikit berbeda juga. Teknik trappingnya kita basahin dulu, kita arahkan rambutnya ke depan. Saya akan sedikit membuat potongan kuip di sini ya, karena bagian belakangnya kan agak ngejambul tuh tadi ya, bisa kelihatan di pas pertama nyukur, pas pertama kita parting tuh bagian belakangnya agak ngejambul. Jadi jambulnya akan kita pertahankan sedikit bagian depannya, cuman bagian belakangnya akan kita kurangi ya volumenya ya, supaya tidak terlalu menumpuk ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Oke, nah kita dorong ke depan dulu rambutnya seperti ini. Nah ya, setelah itu kita tarik ke bagian kiri dulu teman-teman ya. Tarik ke bagian kiri dulu. Nah, kita bagi ke dalam 3 bagian teman-teman ya. Nah, kita mulai dari belakang, kita potong mengambil patokan dari yang kependekan bagian belakang, kita potong menuju ke arah depan teman-teman ya. Kita menuju ke arah depan seperti ini, kita potong.
Nah, kita menyusun dari belakang sampai ke depan seperti ini. Kita potong dan sampai menemukan bagian ujung rambut di bagian depan. Oke, seperti ini. Pelan-pelan ya, kita potong lagi. Nah, posisi gunting teman-teman bisa perlihatkan ya. Jadi posisi guntingnya supaya tidak pegel, teman-teman bisa melihat posisi tangan saya ya. Jadi posisinya gimana, kalau misalnya di atas gimana, kalau misalnya di bawah gimana. Untuk bagian belakang langsung kita ambil patokan dari yang tengah, kita tarik secara vertikal ya. Kita tarik secara mendatar di sini rambutnya, dan kita potong patokannya ya. Yang udah muncul-munculnya kita potong lagi. Potong menuju ke arah depan teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, seret tuh kan kelihatan tuh, jadi patokannya yang pertama tuh kelihatan. Nah, kita tarik lagi, coba bisa lihat. Nah, kan yang pendeknya kan ada yang bagian tengah sama yang pendek di bagian yang udah ujungnya tadi. Nah, sekarang kita tinggal motong bagian tengah dan kita samakan saja. Oke, kelihatan mudah, cuman teman-teman harus berlatih di sini ya. Harus berlatih juga teman-teman di sini. Berlatih setiap hari, berlatih sering-sering nyukur juga. Nah, tinggal kita finishing di bagian patahan atau bagian yang kurang rapi, bagian ujungnya saja teman-teman ya. Seperti ini kita potong, seret, dan akan ngebentuk yang namanya trapping yang rapi dan bisa ngeblend dengan bagian bawah ya. Akan seimbang teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya seperti ini ya. Teknik trapping udah saya share juga di beberapa video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa juga melihat full tutorial tentang potong rambut atas ya. Jadi kalau misalnya potong rambut atas itu mungkin di beberapa video saya terakhir, jadi saya udah paket komplit ya. Pokoknya tutorial cukur dari A sampai Z. Pokoknya dari awal, dari 0 sampai akhir. Pokoknya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi saya udah kumpulkan tutorialnya. Jadi mulai dari trapping, dari mulai clipper work, trimline, overcomb, semua udah komplit teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal duduk manis menonton, pahami, langsung praktekkan gitu aja, simple ya. Oke, nah di sini sedikit potongan kuip kita buat di sini teman-teman ya. Sedikit potongan kuip kita buat di sini supaya kelihatan hasilnya memang sangat-sangat seger banget. Jadi potongan-potongan kuip ini, potongan jenis kuip ini, potongan fading finger, akses kuip di atas adalah potongan yang cocok untuk teman-teman di aksesnya outdoor atau misalnya bekerja di luar ruangan. Yang anti-anti gerah, yang jarang sisiran, cocok banget memakai model potongan ini teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Shred kita potong ya. Nah, di sini saya nggak pakai sentuhan tekstur ya. Jadi saya pakai sentuhannya flat aja. Nah, di sini kan, nah ini volume belakangnya kan berkurang teman-teman ya. Jadi volume belakangnya berkurang. Jadi bisa teman-teman lihat, yang bagian semakin ke depan itu rambutnya akan semakin panjang ya. Jadi agak menanjak lah intinya. Jadi pada saat dijambul seperti ini, teman-teman akan kelihatan lebih fresh ya. Penataannya akan lebih mudah, dan si antara koneksi rambutnya juga terlihat sempurna teman-teman di sini ya. Nah, bagian-bagian ada yang angkat sedikit gak masalah. Yang di sini kita finishing lagi. Ya, pastikan tetap kita komunikasi dengan customer ya. Tetap ngobrol-ngobrol asik, ngobrol santai. Karena memang ya di sini menempatkan customer kita sebagai rekan atau sebagai teman ngobrol ya, dan enak. Jadi pada saat kita durasi lama juga akan tertolong dengan kita obrolan yang santai ya. Setengah jam saya rasa durasi normal untuk nyukur. Dengan tutorial juga, dan customer juga terlihat enjoy teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya kalau sama customer tuh kita kaku gitu ya, kaku nggak ngobrol. Jadi usahakanlah bangun komunikasi yang enak kayak gitu. 33 menit teman-teman yang udah setia menyaksikan, thank you banget ya. Setelah ini saya akan memberikan treatment hair tonic teman-teman ya. Jadi treatment hair tonic adalah salah satu treatment yang mungkin bisa juga dipraktekkan sama teman-teman. Bisa juga untuk menambah peluang kita mendapatkan langganan baru ya, langganan baru dan mempertahankan langganan lama. Jadi saya kasih free ya. Di belakang bisa lihat tuh teman-teman, ada botol-botol yang hijau tuh ya di belakang ya. Di pinggir saya nih, pinggir sebelah kiri ya. Jadi botol-botol hijau itu hair tonic, dan saya kasih sampel gratis kepada customer secara gratis ya teman-teman, secara gratis kasih sampel. Jadi tujuannya supaya mereka mencoba juga untuk di treatment ya, mencoba. Masih ada yang perlu di finishing, ternyata pada saat diberes proses potongan atas dan masih ada rambut yang keluar, tidak ada salahnya kalau misalnya kita merapikan juga dengan overcomb ya. Jadi pastikan kita terlihat di kaca masih ada yang belum rapi, kita rapikan. Belum ada yang kurang rapi juga, kita rapikan lagi. Dan memang harusnya seperti itu teman-teman ya. Nah, bagian kiri juga sama, kita overcomb lagi untuk membuat penegasan hasil yang memang membutuhkan perfecto intinya pada hasil akhirnya ya. Nah, bagian sini overcomb lagi. Nah, untuk membuat hasil yang lebih maksimal. Kalau misalnya udah di styling tuh kelihatan ya.
Jadi bagian yang kurang sempurnanya bisa kelihatan. Jadi teman-teman bisa juga mengulang-ulang step termasuk overcomb dalam tahapan finishingnya. Fungsi overcomb di sini, jadi teman-teman bisa untuk membuat sentuhan akhir ya, memberikan sentuhan akhir untuk di overcomb, karena memang ya overcomb itu bergunanya di sini di finishing sebenarnya ya. Ya teman-teman memang saya saranin harus bisa sih ya overcomb ya. Oke, jadi udah balancing, kelihatan seger banget kan? Tuh. Jadi memang perbedaan dari awal sama akhir kelihatan banget ya teman-teman ya. Jadi sekarang lebih kelihatan fresh, lebih kelihatan eye-catchy lah potongannya, dengan posisi rambut yang memang pendek, agak kuip jambul, dengan posisi medium fade bagian bawah mengakibatkan damage-nya tinggi ya. Kita kasih sentuhan di sini, ini ya, kasih sentuhan hair tonic di sini ya untuk treatment, dan di sini juga customernya senang juga di sini ya. Selalu bisa membuat customer tersenyum ya. Sempat ada teman kita juga yang komen ya, belum sempat saya balas ya. Ya memang prinsipnya saya seperti itu ya, selalu membuat customer tersenyum, puas dengan pelayanan kita, dan kita bisa juga berlanjut ya teman-teman ya. Dengan customer yang lain juga saya seperti itu menerapkannya. Oke. Mungkin cukup untuk video tutorial kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama teman-teman di rumah. Intinya tetap semangat belajar, jangan berpuas diri, terus bereksperimen, mempraktekkan yang sudah dipelajari. Intinya tetap semangat ya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video Dani Rumara selanjutnya. Channelnya Tukang Cukur Pemula. Tetap semangat. Gaskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.